Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan virtual hari ini. Dan salawat dan salam semoga tetap kekal abadi kepadanya, kepada putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, baginda Nabi Muhammad SAW. Saya hadir pada kesempatan yang indah ini. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan tema peran pemuda di zaman milenial. Berbicara mengenai pemuda, identik dengan masa muda yang hebat, luar biasa. Masa muda adalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama mengatakan dalam kitabnya bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Oleh karena itu, proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia." Teman-teman yang mulia, masa muda adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pemuda dianugerahkan bentuk fisik yang kuat, mata yang cepat untuk melihat, tangan yang dapat mengangkat yang berat, beban yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, dan wajah yang rupawan. Maka gunakanlah untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Teman-teman, namun justru sangat menyedihkan, bahkan memalukan, di zaman milenial ini tidak sedikit pemuda yang kaya raya, yang mempunyai segalanya, tetapi batin mereka terasa tersiksa, penuh dengan gelisah, karena banyak yang terjerumus di narkotika dan terbujuk rayuan wanita penggoda, dikarenakan mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghalayani, pujangga Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamihim hayatuha." Yang artinya, sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Teman-teman semuanya, pemuda merupakan harapan bangsa. Oleh karena itu harus semangat dan belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Tolabul ilmi faridotun ala kulala muslimin." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Oleh karena itu, marilah kita semangat untuk belajar ilmu pengetahuan umum dan memperdalam ilmu pengetahuan agama. Seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah mengatakan, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama sangat berbahaya. Maka teruslah kita semangat belajar sehingga kita nantinya menjadi para pemuda dan pemudi yang berilmu, beriman dan bertakwa, yang akan membuat bangsa dan negara kita berjaya di zaman milenial ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya fungi Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmi dorojat." Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang diberi ilmu beberapa derajat. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, dan lemah semangat hidup. Dan yang paling berbahaya adalah apabila kita lemah iman dan akhlak, karena
hal itu akan diracuni kehidupan kita. Bila itu terjadi, maka bukannya menjadi pelopor-pelopor pembangunan, namun sebaliknya, kita akan menjadi penghambat dan penghancur pembangunan bagi bangsa kita. Na'udzubillahi min zalik. Sejarah kita mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat yang tinggi dan bertanggung jawab, penuh terhadap kelangsungan bangsa dan agama yang kita cintai ini. Maka dari itu, harus mempunyai sifat akhlakul karimah dan jiwa pemimpin. Subbanul yaumil riljalul khodi. Artinya, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Teman-teman yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui, di dalam Al-Quran terdapat 4 karakter manusia dan jiwanya. Yang pertama, manusia bersifat berkeluh kesah. Kata Allah, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat berkeluh kesah dan kikir. Lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia pasti akan berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebahagiaan, ia kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Yang kedua, manusia bersifat kikir dalam Al-Quran surat Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. Innal insana khuliqal halu'an iza massahu syarru zahu'am wa iza massahul khairu manu'an. Yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat berkeluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebahagiaan, ia amat kikir. Dan yang ketiga, manusia bersifat tergesa-gesa. Manusia cenderung sungguh tergesa-gesa, menyukai hal yang instan, padahal tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Rasulullah pernah bersabda, tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Maka jangan heran, orang yang tergesa-gesa tidak akan pernah berhasil mencapai tujuan, apalagi banyak berita kecelakaan saat ini hanya karena mereka tergesa-gesa. Dan yang keempat, ada kelemahan di dalam diri manusia. Manusia diciptakan dengan sifat lemah agar ia merasa butuh pada zat yang maha kuat. Jika ia diciptakan dalam keadaan kuat, tentulah ia akan berbangga akan kekuatan yang selalu merasa cukup. Maka dari itu, untuk membentuk karakter setiap manusia, itu perlu yang namanya memahami karakter setiap orang terlebih dahulu. Agar kita bisa memahami, sebelum membentuk, kita pasti sudah tahu bahwa manusia itu memiliki karakter-karakter dan yang berbeda. Dan di antara karakter-karakter yang berbeda, manusia ada 4 karakter yang tidak begitu familiar untuk kita ketahui. Hadirin teman-teman semuanya, semoga kita menjadi remaja dan harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman, dan bertakwa disertai akhlakul karimah yang dekat dengan rahmat Allah yang maha kuasa, sehingga kita hidup berbahagia di dunia terlebih kelak di akhirat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari apa yang saya sampaikan, karena manusia lepas dari segala kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata saya berpesan kepada kita semua dan diri saya sendiri agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.